kabarnya PDIP akan menarik semua kadernya begitu ya yang jadi menteri di kabinet Pak Jokowi begitu. Benarkah seperti itu begitu? Bisa saja begitu kan ya. Suatu saat nanti bisa saja ada yang jadi tersangka begitu. begitu kuatnya ya Pak Lurah hari ini gimana? Bisa saja memainkan itu begitu kan ya. Puan tanggapi isu PDIP akan tarik kadernya yang jadi menteri di kabinet Jokowi begitu. Ini menarik begitu kan. Bahkan ya kalau ditarik semua kan banyak mereka begitu. Ada berapa menteri begitu kan ya. Bahkan kalau kita melihat dengan posisi ini katanya sih begitu ya. Ada menteri yang dipecat. Siapa nggak tahu mereka begitu kan ya. Ya mungkin bahasanya bukan dipecat begitu kan. Tetapi direshuffle begitu kan ya. Tetapi kalau kita mereshuffle yang kemudian dari PDIP atau yang dipecat siapa mereka, tapi pada hakikatnya ya bisa saja Pak Jokowi itu mencari-cari kesalahan mereka begitu kan ya, untuk mentersangkakan orang-orang yang kemudian ya yang dianggap surveinya paling nomor 1 begitu kan. Untuk menggoyahkan bisa saja nasibnya seperti Partai Nasdem begitu kan ya. Partai Nasdem 2 kadernya digoyah sana sini ya. Bahkan ya 2 orang yang masuk penjara ada di KPK, ada di Kejagung. Bisa saja ya kader-kader dari PDIP bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena ini hanya dugaan-dugaan saja begitu kan. Tetapi secara politik bukan tidak mungkin begitu. Karena ini Pak Jokowi punya kekuasaan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ya peran penting dari seorang PDIP begitu di situ. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa begitu ya komentar dari netizen, beredar isu bahwa PDIP Perjuangan akan menarik semua kadernya dari Kabinet Indonesia Maju ya. Bahkan ya Benteng kalau jadi oposisi selalu totalitas. Salut katanya begitu ya. Bahkan ya kudeta merangkak ya, jangan tanggung-tanggung ya Mbak Puan ya, tinggalkan rezim yang sudah merusak tatanan demokrasi kita begitu. Itulah pada hakikatnya ya menurut saya pribadi ya keluar dari sekarang aja mereka begitu. Karena toh pada hakikatnya kalau tidak dikeluar maka dia juga ada kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Bisa saja ada tersangka sana sini begitu kan ya. Bisa saja suami Puan ya dia disenggol-senggol lagi, bisa saja seperti itu begitu kan. Kita lihat saja sebuah realitasnya ini begitu kan. Bahkan di satu sisi kalau ini beneran dilakukan ya saya angkat topi sama keberanian PDIP. Tinggal ditunggu apakah benar akan dilakukan atau hanya gertakan semata ya. Selain itu respon dari Jokowi setelah tindakan tersebut juga menarik untuk ditunggu ya. Agar terlihat lebih natural akting dramanya, para pemain pun harus all out ya. Full ekspresi. Setelah itu ya jangan lupa info kepada pengamat atau media dan wartawan yang pro untuk terus gaungkan perselisihan tersebut ya. Berani enggak? Lagian kabinet ini sebentar lagi akan berakhir. Kalau dari awal mana berani mereka katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi saya menganggap bahwa perdebatan-perdebatan politik semacam ini bisa saja keberanian PDIP itu untuk keluar dari kabinet Pak Jokowi ya perlu diacungi jempol di situ begitu kan. Tapi tunggu tanggal mainnya. Waktu akan menjawab begitu. Bagaimana strategi-strategi dan bisikan-bisikan di telinga Pak Jokowi. Bagaimana memainkan ya peran penting begitu di situ begitu kan. Bisa saja PDIP dengan Nasdem nasibnya akan sama mereka begitu. Ada kader-kader bisa saja terjadi tersangka begitu kan ya. Kita lihat saja karena ini adalah yang kemudian ya kalau kekuasaannya sangat sangat tinggi begitu gimana begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi kita lihat saja sebuah realitas ini begitu kan ya. Dan bahkan ini menarik komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya begitu kan ya. Kalau memang benar bahwa PDIP akan menarik ini semua, ini ide yang bagus begitu kan ya. Apakah berani seperti itu begitu kan? Ya kita tunggu saja waktunya begitu kan. Puan tanggapi isu PDIP akan tarik kadernya yang jadi menteri di kabinet Jokowi. Isu yang paling santer ini begitu kan. Bahkan ya beredar isu bahwa PDIP Perjuangan akan menarik semua kadernya dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan menanggapi hal itu ya Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa tak banyak berkomentar terkait isu tersebut. Dia hanya menyangkal bahwa itu hanyalah isu saja. Bahkan yaitu namanya isu saja begitu kan ya. Puan usai menghadiri acara silaturahmi Mbak Puan bersama Gus dan Ning di Grand City ya, Mall Surabaya. Bahkan tidak hanya itu begitu. Melihat dengan hal-hal seperti ini,
Puan menjelaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memerintahkan para menterinya dalam menjalankan tugas. Menteri itu hak prerogatif dari seorang presiden. Bahkan jadi kalau presiden ya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet itu begitu. Jadi masih dibutuhkan dalam strategi politik seperti ini begitu kan. Takut nanti ya Pak Prabowo Gibran kalah begitu kan ya. Maka peran penting isu ini ya sebentar lagi orang-orang relawan Pak Ganjar begitu kan ya akan menyanjung Pak Jokowi begitu kan untuk demi sebuah kekuatan dan kekuasaan mereka begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Dalam artian bahwa oke lah tidak menjadi masalah kalau memang ya keluar begitu kan ya. Terus kemudian peran penting dari kabinet ini kan tidak tahu apa yang mau dibahas lagi begitu kan. Jadi kalau memang keluar ada dampak negatif luar biasa begitu kan ya. Ya saya kira menganggap bahwa PDIP nasibnya akan sama dengan Nasdem yang kemudian pasti ada tersangka ini ya. Ini dugaan-dugaan saja begitu kan ya. Dan bahkan ya ini menurut netizen mengatakan seperti itu, bisa saja kader-kader PDIP yang kemudian menjadi ada yang pasti jadi tersangka dan apa begitu kan. Tapi itu hanya dugaan-dugaan belaka begitu. Tetapi kalau tidak punya alat bukti ngapain untuk mentersangkakan orang? Kan begitu logikanya begitu. Tapi menurut saya pribadi bisa saja itu terjadi begitu kan. Bahkan berbagai apapun ya, karena Pak Jokowi ini tahu terhadap situasi politik hari ini begitu kan, untuk memenangkan ya Prabowo Gibran di situ ya berbagai cara mungkin ya mestinya dilakukan oleh Jokowi begitu kan, sebagai penguasa yang kuat ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ya, mereka punya satu sisi punya intelijen ya, satu sisi kan dia masih berkuasa ya, terus kemudian satu sisi masih banyak melibatkan dan masih membutuhkan Pak Jokowi begitu kan. Gampang saja kok ya Pak Jokowi ya ngasih jabatan aja kepada mereka yang membutuhkannya begitu kan, semuanya kan bisa bergerak cepat mereka begitu. Itulah kelemahan bangsa kita begitu kan, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kalau ditawarin jabatan itu yang kemudian banyak yang tidak menolak begitu kan ya, tetapi ada sedikit yang menolak begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya wajar dalam dunia politik begitu kan.